Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Dina Fernanda, NIM 2208766. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang merancang pembelajaran keterampilan gerak. Tahapan belajaran motorik ada kesamaan pendapat bahwa belajar keterampilan motorik berlangsung melalui beberapa tahapan. Fritz and Posner 1967 telah membahas tahap-tahap belajar motorik, yakni ada 3, yaitu tahapan kognitif, tahapan asosiatif, dan tahapan otomatisasi. Baiklah, selanjutnya tahapan kognitif, yaitu tingkatan kognitif ditandai oleh usaha terutama pelaku untuk keterampilan baru yang paling lambat dan tidak tetap. Pada masa ini seorang siswa atau atlet atau anak mudanya dia melakukan suatu gerakan yang lambat, tentu saja karena dia melakukannya untuk pertama kali. Jadi gerakan tersebut belum bagus seperti yang sudah dilakukan, seperti yang dilakukan dengan berulang-ulang. Selanjutnya ada tahapan asosiatif. Tahapan ini ditandai oleh semakin efektif cara-cara siswa melaksanakan tugas gerak dan dia mulai mampu menyesuaikan diri dengan keterampilan yang dilakukannya. Yang ketiga ada tahapan otomatisasi. Tahapan otomatisasi ini siswa melakukan latihan dengan waktu yang lama. Sebenarnya tahapan akhir ini tidak semua siswa akan mencapainya. Di dalam tahapan otomatisasi, penampilan mencapai tingkat kecakapan yang paling tinggi dan telah menjadi otomatisasi. Perhatian siswa selama tahapan ini direlokasikan kepada pengambilan keputusan yang strategis. Sebagai tambahan, tugas-tugas ganda dapat dilaksanakan secara serempak. Akhirnya, siswa-siswi di dalam tahapan ini bersifat konsisten, merasa yakin, percaya diri, membuat sedikit kesalahan, dan secara umum dapat mendeteksi dan mengkoreksi kesalahan yang mereka lakukan sendiri. Selanjutnya ada menyusun rencana pembelajaran. Dalam menyusun rencana pembelajaran ini bisa kita lakukan dengan yang pertama, buat tindakan apa yang harus dikerjakan. Contohnya kayak apa sih yang harus kita kerjakan untuk mencapai suatu hasil yang maksimal. Yang kedua ada why. Apakah sebenarnya tindakan itu? Apakah sebabnya tindakan itu dikerjakan? Tentu saja ketika kita melakukan sebuah latihan, kita untuk latihan tersebut dilaksanakan untuk mencapai sebuah tujuan. Yang ketiga ada where, di manakah tindakan itu akan dilaksanakan. Yang keempat ada when, kapankah tindakan tersebut dilaksanakan. 5 who, siapakah yang akan mengerjakan itu. Tentu saja siswa atau seorang atlet. Yang ke-6 ada who, bagaimana cara melaksanakan pekerjaan itu. Tentu saja dengan cara-cara yang sudah diberikan seorang guru kepada siswanya. Selanjutnya mempersiapkan pengalaman belajar. Untuk mempersiapkan pengalaman belajar yang efektif,
Anda dapat melakukan beberapa langkah berikut, yaitu atur lingkungan belajar. Lingkungan di mana kita belajar dapat mempengaruhi bagaimana kita menangkap sesuatu yang diajarkan oleh guru. Kedua, jadwal belajar. Tentukan jadwal belajar. Contohnya seperti pada hari apa saja kita melakukan pembelajaran tersebut. Yang ketiga, ada tentukan tujuan belajar. Tentu saja ketika kita belajar tujuan tersebut untuk mencapai suatu keberhasilan. Keempat, ada sumber belajar. Sumber belajar ini bisa diambil dari video, jurnal, dan media sosial lainnya. 5. Catatan dan ringkasan. 6. Istirahat teratur. Yang ke-7, variasi pembelajaran. Yang ke-8, evaluasi kemajuan. Yang ke-9, berinteraksi dengan materi. 10. Jaga prokrastinasi. Yang ke-11, jaga kesehatan. Dan yang terakhir ada motivasi diri sendiri. Selanjutnya ada memperkaya pengalaman belajar. Pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang mendasar pengalaman pendidikan yang diberikan oleh anak dari lingkungan termasuk dari stimulus dari seorang sekitar. Anak akan sangat berpengaruh pada kehidupan anak yang akan datang. Tempat dilaksanakan pendidikan anak usia dini yaitu taman kanak-kanak. Bermain merupakan kegiatan ideal dalam rangka memenuhi rasa ingin tahu, sebab dengan bermain anak dapat melakukan dan mencoba hal-hal baru yang terdapat dalam permainan. Dengan bermain dapat pula menstimulasi berbagai perkembangan anak seperti kognitif, bahasa, sosial, emosional, moral, agama, seni, dan fisik motorik. Bermain mempunyai peran penting dalam perkembangan anak pada hampir semua perkembangan anak seperti perkembangan fisik motorik, bahasa, kognitif, sosial, emosional. Fadilah 2017. Selanjutnya ada pemberian feedback dalam pembelajaran. Pengertian umpan balik pembelajaran agar apa yang dibutuhkan dan menjadi kendala siswa biasanya diketahui oleh guru. Begitupun sebaliknya apa yang menjadi tujuan pembelajaran yang sudah dirancang guru bisa dicerna dengan baik oleh siswa. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.